ゼロになったっていい。 Sebagai tokoh utama malam itu, Jubilian menerima ucapan selamat dari para bangsawan yang datang. Dia menjawab sapaan para tamu dengan tenang karena sepenuhnya diakui sebagai penerus keluarga Floyen. Sekarang hanya ayahnya dan Duke Elios yang kini memiliki kedudukan di atasnya. Ketika Duke Floyen menerima tamu dengan ramah, perhatian Jubilian tertuju pada tamu berikutnya, Frederick Elios. Lady Floyen, Anda sungguh menawan malam ini. Dalam kasus status yang setara, biasanya lazim untuk bersalaman. Selamat datang Duk Muda Elios, pakaian Anda hari ini sangat bagus. Dia mengedipkan sebelah mata dan tersenyum atas pujianku. Ini adalah perayaan kedewasaan sahabatku. Tentu saja aku harus berpakaian sebaik mungkin. Setelah tukar ucapan sopan dan hadiah, mereka berjanji akan saling membantu sebagai pewaris dua keluarga besar. Kurasa aku sudah menyambut semua tamu penting, kecuali Max dan B. Sambil memikirkan dua orang yang belum tiba itu, aku melirik ayah. Haruskah aku memberitahunya sekarang? Saat aku hendak membuka mulut, Yang Mulia Putra Mahkota dan Yang Mulia Putri Kekaisaran memasuki ruangan. Mendengar pengumuman itu, aku menatap ke arah pintu masuk. Max dan Beatrice berjalan berdampingan, tampak sempurna dalam setiap langkahnya. Max yang biasanya acuh, kini tampil menakjubkan dengan rambut tersisir rapi dan aura karismatik yang menonjol. Ayah kemudian memberi hormat singkat kepada mereka berdua. Yang Mulia Putra Mahkota, terima kasih banyak telah hadir secara langsung untuk merayakan kedewasaan putri saya. Terima kasih atas sambutannya, Duke Floyen. Duchess Muda Floyen adalah orang yang sangat berharga bagi saya, jadi tentu saja saya harus hadir. Aku mengamati kepura-puraan di antara mereka berdua dengan kekhawatiran. Setelah pertukaran salam formal, Max mendekati Jubilian. Sambil terkesima melihat penampilannya yang memukau, aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Oh, aku juga harus memberi salam. Tepat saat aku akan memberikan salam, Max menahanku. Dia membungkuk dan mencium punggung tanganku. Itu adalah salam yang sangat sopan, seolah-olah dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Aku terkejut dengan tindakan tak terduga darinya. Saat itu dia berbisik pelan. Selamat atas kedewasaanmu, Jubilian. Mendengar suara manis itu, aku berusaha menenangkan detak jantungku yang berdebar kencang. Sebelum pesta, Max telah memikirkan cara mengekspresikan perasaannya di depan banyak orang tanpa membuat Jubilian merasa tidak nyaman. Ciuman di punggung tangan itu adalah hasil dari pertimbangan panjangnya. Bentuk kasih yang sopan namun dalam. Sekarang dia pasti mengerti bahwa aku menghargai dan mencintainya sampai-sampai aku rela merendahkan diri. Dia menatap wajah Jubilian yang memerah dan tersenyum lembut. Terima kasih atas ucapan selamatnya Yang Mulia, balas Jubilian pelan. Wajahnya terlihat begitu menggemaskan hingga Max ingin mengabaikan tatapan orang-orang dan menciumnya. Namun Max menahan diri. Dia mengeluarkan hadiah kecil. Ini hadiah yang sudah saya siapkan. Tepat pada saat itu, dia merasakan sakit yang tajam di kakinya. Dia sedikit menoleh dan melihat Beatrice menatapnya dengan tatapan tajam. Sulit untuk memprediksi apa yang akan dilakukan Beatrice yang sedang marah. Ya, mau bagaimana lagi? Max dengan enggan mengakui. Ini adalah hadiah yang saya siapkan bersama dengan adik perempuan saya yang terkasih. Jubilian menundukkan kepalanya, dan Max khawatir reaksinya akan mengecewakan. Tapi gadis itu mengangkat wajahnya dengan mata berkilau. Ini hadiah terbaik yang pernah saya terima. Hadiah yang disiapkan oleh dua orang yang saya sayangi. Akan saya simpan dengan baik. Reaksi Jubilian membuat Max sedikit mengerutkan kening. Mereka berdua hanya pamer dengan satu hadiah. Bukankah seharusnya dia kecewa? Beatrice tersenyum penuh kemenangan. Itu adalah benda berharga. Jadi selalu bawa benda itu bersamamu, Duchess Muda Floyen. Max mengerutkan kening karena merasa perkataannya direbut. Tapi ketika melihat Jubilian tersenyum bahagia, dia pun ikut tersenyum tipis.
Ya, yang penting dia menyukainya. Apapun yang terjadi, kebahagiaan Jubilian adalah yang utama. Setelah penyerahan hadiah dan salam selesai, musik lembut mulai terdengar. Dufloyen menatap putrinya penuh kebanggaan. Tradisi menyatakan dansa pertama dalam pesta kedewasaan dilakukan bersama orang tua, simbol dari perpisahan sebelum anak menikah dan membangun kehidupan sendiri. Hari ini, aku akan berdansa untuk terakhir kalinya dengan putriku, pikir Regis dalam hati. Meskipun setelah dansa dengannya selesai, putrinya akan terus menari dengan Max. Dia merasa sedikit terhibur karena dansa pertama adalah miliknya. Regis menoleh untuk mengajak putrinya berdansa. Jubel, saat mata mereka bertemu, Jubelian tersenyum canggung dan berkata, "Ayah, sepertinya dansa pertamaku bersama dengan Max." Regis terdiam sesaat. Dia menghela nafas lalu tersenyum lembut. "Kalau itu memang keinginanmu, ayah mengerti." Jubilian bangkit melangkah ke arah putra mahkota dan dengan berani mengulurkan tangan. Sebuah tindakan yang tidak biasa karena dalam kekaisaran, seorang wanita jarang sekali meminta berdansa terlebih dahulu. Sorakan kecil dan bisik-bisik mengisi aula. Jadi itu alasannya dia tidak mengumumkan pasangan dansa pertamanya. Benar, sepertinya itu hadiah kejutan untuk putra mahkota. Musik mengalun indah, semua mata tertuju pada pasangan yang berdansa di tengah aula. Langkah mereka selaras, gerakan mereka elegan. Regis mengabadikan momen putrinya berdansa bersama Max dalam ingatannya. Mereka berdua sudah dewasa. Regis tersenyum pahit. "Aku ingin melihatmu berjalan di altar pernikahan, tapi sepertinya itu tidak mungkin." Ketika lagu berakhir dan Jubelian kembali, Regis bangkit berdiri. "Meskipun ini adalah tarian kedua, bagiku ini sudah lebih dari cukup." Sambil merenungkan kesalahan yang telah ia lakukan terhadap putrinya, Regis perlahan mendekati putrinya. Musik lembut kembali mengalun, dan keduanya berdansa perlahan. Sentuhan tangan yang saling menggenggam, wajah manis yang menatapnya, dan langkah kaki putrinya yang seringan bulu. Regis merasakan setiap detail dari waktu berharga yang ia habiskan bersama putrinya dengan segenap inderanya. Dia ingin waktu berhenti di sana, namun waktu berlalu tanpa bisa ditahan dan musik pun berhenti. Regis menghentikan gerakannya dan hendak memberikan salam. "Jangan bilang ini tarian terakhir kita, ayah. Aku masih ingin berdansa bersamamu, baik di pesta ini, di pesta berikutnya, atau dimanapun itu." Mata Regis bergetar mendengar kata-kata penuh makna itu, seolah-olah putrinya telah mengetahui isi hatinya. Cahaya lampu berkilau di atas rambut panjang Jubelian yang berwarna perak, berayun lembut mengikuti gerakannya. Gaun merah muda pucatnya berkilau setiap kali dia berputar, membuat semua orang terpana. Saat ia berdansa dengan ayahnya, orang-orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik ya. Tidak hanya cantik, tetapi setiap gerak-geriknya penuh dengan keanggunan. Saya dengar dia bahkan menghadang monster untuk menyelamatkan Yang Mulia Putri saat turnamen berburu. Dok Floyen pasti sangat bangga. Dulu Jubelian dikenal sebagai gadis manja dan nakal, tapi dalam waktu kurang dari setahun, dia berubah menjadi sosok yang kuat, tenang, dan tulus. Kini semua orang terkesan dengan penampilan dirinya saat ini. Namun sebagian tamu mulai berbisik dengan nada penasaran. "Dia dan putra mahkota tampak akrab sekali, bukan?" "Benar, saya tidak tahu karena beliau selalu mengenakan topeng saat perjamuan. Bukankah beliau sangat tampan?" "Bukan itu yang penting. Ada kabar bahwa Duchess Muda Floyen adalah kekasih putra mahkota. Apa itu benar?" Semua mata tertuju pada Max yang hanya menatap satu orang, Jubelian. Sampai kapan dia akan berdansa? Saat tadi ia menarikan dansa pertama dengan Jubilian, Max merasa sangat bahagia. Bukan hanya karena bisa bersamanya, tapi juga karena berhasil mengalahkan Dufloyen dalam merebut dansa pertama. Namun, kata-kata Jubilian waktu itu masih terngiang di kepalanya. "Max,
Malam ini aku ingin menari sepuasnya dengan ayah, tapi dansa pertama dan terakhir akan kuberikan padamu. Dia menunggu tarian terakhir itu dengan sabar, tapi melihat Jubilian menari entah untuk keberapa kalinya dengan ayahnya, membuat hatinya semakin cemas. Sudah 5 kali, apa dia tidak lelah? Max memperhatikan dari jauh, menahan diri agar tidak mendekat. Dia sudah menyiapkan segalanya malam ini, bahkan rencana untuk melamarnya, lengkap dengan kembang api yang akan dinyalakan sebagai tanda. Namun, waktunya terasa semakin tidak tepat. Kalau begini terus, rasanya akan sulit bagiku untuk menyatakan cinta pada waktu yang paling tepat. Saat itulah, Tresia mendekat pelan. Yang mulia, kenapa Lady Florian masih menari dengan Duke Florian? Max mengerutkan alis. Dia tahu maksud pertanyaan itu. Apakah aku melakukan kesalahan saat berdansa tadi? Max biasanya tidak peduli dengan rumor apapun yang menimpanya. Tetapi dia tidak ingin disalahpahami bahwa ia sedang berselisih dengan Jubilian. Dia bilang dansa terakhir adalah milikku. Berarti kita hanya bisa menunggu ya? Max menatap dua orang di tengah aula. Dia ingin segera menghampiri, tapi teringat permintaan lembut Jubilian sebelumnya. Max, maukah kau menungguku? Dia menahan nafas dan hanya bisa menatap dari kejauhan. Sudah 7 tarian berlalu. Meski kakinya mulai pegal, Jubilian merasa bahagia. Karena ini pertama kalinya dia menari selama itu bersama ayahnya. Tubuhmu baik-baik saja, Jubel? Tanya sang ayah lembut. Iya, aku baik-baik saja. Jawabnya sambil tersenyum. Aku berusaha keras untuk meningkatkan stamina. Karena kupikir pingsan terus-menerus adalah karena kurangnya olahraga. Berkat itu, staminaku sekarang lebih baik dari sebelumnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa staminaku masih buruk. Dia mengingat hari debut sosial pertamanya. Saat dulu ia menunggu sang ayah yang tak kunjung datang. Malam itu penuh cahaya, tapi rasanya gelap baginya. Kini di bawah cahaya yang sama, dia menari bersama ayahnya. Terima kasih sudah berada di sisiku, ayah. Duke Florian menatapnya dalam diam. Jubilian menatap balik mata biru itu. Dulu terasa sedingin es, tapi kini hangat, menenangkan seperti oasis di padang pasir. Namun bersamaan dengan rasa bahagia itu, muncul juga ketakutan bahwa semua ini bisa lenyap seperti mimpi. Ayah, maukah kau berjanji satu hal padaku? Janji apa itu? Tanya Regis pelan. Maukah ayah terus berada di sisiku mulai sekarang? Ayah mengatupkan bibirnya, seolah terkejut dengan ucapanku yang tidak masuk akal. Kenapa tiba-tiba bicara begitu? Jubilian menunduk, suaranya bergetar. Aku hanya takut, karena aku sudah dewasa. Suatu hari nanti kita mungkin akan berpisah, dan aku belum siap untuk itu. Aku yang dulunya berpikir akan bersyukur jika tidak diusir dari rumah, kini menjadi pewaris yang mendapat pengakuan dari ayah. Namun, aku mengerti bahwa mewariskan apa yang dimiliki kepada orang yang dicintai adalah persiapan untuk perpisahan yang akan datang suatu hari nanti. Meskipun itu adalah hal yang akan terjadi jauh di masa depan, aku sangat takut. Bahkan sampai-sampai berpikir, lebih baik jika aku tetap menjadi anak kecil sedikit lebih lama. Ayah menatapku dengan mata bergetar dan tersenyum tipis. Kematian adalah hal yang wajar. Lagi pula, ayah tidak mengerti mengapa kau memikirkan hal itu. Bukankah ayah adalah transenden? Jubilian tahu itu benar, tapi malam ini dia hanya ingin sedikit bersikap manja. Aku merasa tidak akan bisa bermanja-manja seperti ini lagi di masa depan. Jadi aku memberanikan diri untuk mengatakan semua yang terpendam, menganggap ini adalah kesempatan terakhir. Aku tahu, tapi tidak bisakah ayah tetap berjanji padaku? Setelah diam sejenak, Regis mengangguk. Baiklah, ayah akan berada di sini selama mungkin. Jubilian tersenyum lega, tapi saat itu juga Regis menghentikan gerakannya. Musiknya sudah berhenti. Musik akan segera dimulai lagi, jadi kita bisa menari lagi. Aku hendak menjawab seperti itu dan mengajaknya berdansa. Ayah juga sangat senang bisa menari bersamamu.
Tapi sekarang, kau sudah tidak sendirian lagi, Jubel. Ada orang lain yang tidak akan pernah membiarkanmu sendirian. Aku mengikuti pandangan ayah dan menoleh. Di sana, Max terlihat berdiri dan menatapku. Ah, dia menungguku. Hatinya terasa hangat. Dia sadar kini ia punya banyak orang di sisinya. Max, teman-temannya, dan ayah yang selalu mencintainya. Saat itu, ayah dengan lembut menarik tanganku dan berkata, "Ayah akan mengantarmu." Jubilian mengangguk. Mereka berjalan bersama menuju Max, dan sesampainya di depan, Regis berbisik, "Selamat ulang tahun, Jubel." Tangan besar itu kemudian melepaskannya, dan dia berbalik meninggalkan panggung dansa. Jubelian menatap punggung ayahnya yang menjauh, sampai suara yang sangat akrab memanggilnya. "Jubelian." Dia menatap pria itu dan tersenyum. "Max, bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi?" Max mendesak kecil. "Aku sudah menunggu selama ini. Apa susahnya menunggu sebentar lagi?" Jubilian tersenyum lega, lalu mengangkat roknya sedikit dan berlari kembali ke arah ayahnya. Semua orang memperhatikannya. Dia berhenti di depan sang ayah, menggenggam tangannya dan berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih, Pak, dan aku sangat mencintai Papa." Duk Floyen membeku, matanya membesar. Butuh waktu lama bagi Jubilian untuk mengucapkan kata itu, karena dulu dia takut, malu, dan merasa tidak pantas mengemis cinta dari ayah yang tidak peduli padanya. Tapi sekarang, setelah mengungkapkan isi hatinya, dia merasa lega. Suara kecil dan bisikan lembut terdengar dari sekitar mereka. Merasakan semua mata tertuju padanya, wajah Jubilian memerah. Papa, kalau begitu sampai jumpa nanti," katanya cepat lalu berlari kecil ke arah Max. Kenapa dia harus semanis itu di depan semua orang? Max menghela nafas panjang. Beberapa pria di sekitar bahkan terlihat memerah menatap Jubilian, dan itu membuat darah Max mendidih. Namun sebelum ia bisa bereaksi, Jubilian bersandar lembut di bahunya. "Max, ayo ke tempat yang lebih sepi," bisiknya pelan dengan pipi yang merah. "Menggemaskan sekali," pikir Max. Sambil menahan senyum, dia tahu ini juga saatnya untuk melaksanakan rencana yang ia siapkan. Dia memberi isyarat halus kepada Fresia yang menjawab dengan anggukan kecil. "Sekarang, aku hanya perlu membawa Jubilian ke teras." Namun rencana itu buyar saat Jubilian tiba-tiba berkata pelan, "Max, ayo ke kamarku." Jika mereka pergi ke kamar Jubilian, mereka bisa saling mengungkapkan kasih sayang tanpa gangguan siapapun. Itu sangat menggoda. Tetapi masalahnya adalah pergi ke kamarnya menyimpang dari rencana. Kita istirahat sebentar di kamar, lalu kembali ke aula pesta. Tingkahnya yang memohon terlihat begitu manis, hingga Max tanpa sadar mengangguk. Presia berdiri di luar ruangan dengan wajah serius, memberi perintah pada bawahannya. Sebentar lagi, Tuan dan Duchess muda Floyen akan datang ke teras. Hari ini penting bagi Tuan, jadi jangan sampai ada kesalahan. Semua menelan ludah, sadar bahwa malam ini sang pangeran akan melamar Lady Floyen. Dan ingat, lanjut Fresia, urusan pribadi Tuan bukan untuk dibicarakan. Yang terbaik bagi kalian adalah jangan mencari tahu ataupun mengintip. Salah satu anak buahnya bertanya dengan gugup, "Kalau begitu, kapan kami harus menyalakan kembang api?" "Tembakan kembang api sekitar 10 menit setelah Yang Mulia tiba di teras. Aku juga akan menyampaikan pesan kepada tim khusus bunga konfeti yang berjaga di atap." Setelah memberi instruksi terakhir, Presia menatap langit malam dengan doa di hati. "Semoga hasilnya bagus, Yang Mulia." Sementara itu, di ruang istirahat, Jubilian duduk bersandar di sofa dalam pelukan Max. "Ah, tenang sekali," gumamnya sambil memejamkan mata. Namun Max merasa gelisah. Seharusnya ia sudah pergi ke teras untuk melamar, tapi Jubilian terlihat terlalu lelah. "Jubel, kamu sangat lelah." "Iya, kakiku sakit." Mendengar itu, Max refleks mengangkat sedikit roknya dan memeriksa betisnya yang bengkak. "Jangan bergerak, akan kupijat dulu." Meski malu, Jubilian membiarkannya. Sentuhan hangat Max perlahan membuatnya rileks.
Melihat wajahnya yang cantik berangsur-angsur menjadi rileks, Max tersenyum nakal. Apakah sekarang dia merasa lebih baik? Max memeriksa kakinya lagi. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ujung rok Jubilian telah naik cukup tinggi, sehingga sekilas terlihat paha putihnya. Max memerah dan dengan cepat memalingkan pandangannya. Saat itu, tanpa sadar, Max menekan keras pada bagian yang tegang. Jubilian menjerit secara refleks. Karena suaranya yang cukup keras, Max tersentak dan melihat ke arah Jubilian. "Kau baik-baik saja?" Jubilian kemudian menatap Max dengan air mata bergelantungan di matanya. Max memeluk erat Jubilian karena penampilannya yang merajuk itu terlalu menggemaskan. Jubilian dengan wajah cemberut mencoba melepaskan diri dari pelukannya dan mendorong dadanya. Namun, Max yang menganggap itu menggemaskan, terus tertawa dan menahan Jubilian dalam pelukannya. Jubilian mendesah, lalu menyandarkan pipinya di bahunya. "Max, katanya kamu benci mentimun dan makanan manis." "Siapa bilang?" "Biang bilang." Max mendengus kesal. Dasar, anak itu sama sekali tidak membantu. Sebelum ia sempat menjawab, bibir Jubilian menyentuh pipinya. "Terima kasih atas hadiah hari ini. Sekarang aku yakin hubungan kalian baik-baik saja." Senyumnya yang lembut membuat amarah Max lenyap. "Ya, karena kamu yang memintanya. Lagi pula, sekarang aku juga tidak menganggap dia sebagai orang asing." "Terima kasih Max, dan aku suka kamu apa adanya. Jangan memaksakan dirimu ya." Mendengar itu, Max tidak tahan lagi. Dia mencium bibir Jubilian lembut lalu berbisik, "Kalau begitu, tetaplah bersamaku selamanya." "Bersama selamanya? Itu artinya lamaran kan?" pikir Jubilian. Pipinya pun memerah. Dia tidak menyangka Max akan melamarnya begitu tiba-tiba. Apalagi itu dilakukan di kamarnya dan tanpa suasana yang romantis. Tapi melihat matanya yang tulus, aku pun merasa senang tanpa sadar. Ya, itulah pesona Max. Selain itu, ini adalah tempat di mana aku pertama kali bertemu dengannya. Dan juga tempat di mana kami mengumpulkan banyak kenangan.